Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas ICBP 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk ICBP kita lihat dulu untuk riwayat pembagian dividennya ya, dan data yang saya kumpulkan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang baik karena dia rutin bagi dividen. Ya, penting untuk melihat riwayat bagian dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, jadi dividen ini adalah filter yang kuat, ya paling kuat kalau pengalaman saya itu untuk memilah mana perusahaan yang baik dan yang enggak. Ya. Oke, jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya, satuannya jutaan rupiah. Oke, kita selanjutnya cek dulu untuk kas tarakas ya. Kenapa kita harus lihat kas tarakas? Kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi udah untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Dan untuk posisi kasnya ICBP ini naik 3,9 triliun ya, tumbuh 15%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, sekarang loncat dulu ke bagian saldo laba. Ya, nah ini nilainya. Ini juga harus kita lihat. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan. Dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi si ICBP sampai 2025 Q4 itu telah profit sebesar 45,1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya dulu-dulu ini. Jadi ini adalah perusahaan yang sangat baik. Saldo labanya positif dan dia bagi dividen juga. Gitu. Nah, sekarang lanjut kita lihat ke ekuitas pemilik ya, untuk dapat rasio valuasi dasarnya PBV ya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,59. Artinya ICBP ini telah profit sebesar 1,5 kali modal awalnya. Ya, ibarat modal 1 miliar telah profit 1,5 miliar di luar dividen. Ya, jadi ini sangat baik ya, dan wajar perusahaan yang baik seperti ini, riwayat bagian dividennya jelas ya, PBV-nya premium jadi 1,6. Sekarang ke laba rugi ya, untuk lihat ke ini ya, penjualan ya, pendapatan. Untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Ini kita lihat untuk pendapatannya ini memang tumbuh 2,2 triliun ya, naik 3%. Bagus ya. Lalu nanti pendapatan dikurangi harga modal, nanti kita dapat laba bruto. Ya, untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Jadi misalnya 35% ya. Jadi teman-teman menjual barang 100.000 itu ambil profit kotor 35.000. Ya, maka cari perusahaan yang laba bruto yang setinggi mungkin, GPM yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto itu nanti semakin besar juga laba bersihnya. Ya, laba bruto itu kan nanti dikurangi beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalannya. Ya, inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat untuk laba kotoran tadi turun tipis ya, di 1,98%, turun 532 miliar. Tapi laba bersih naik ya, bagusnya di 30% ya, 2,1 triliun. Ya, ini bagus gitu ya, bertumbuh. PER-nya masuk akal ya, dia di bawah 10 di 9,4. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli ICBP ya holding periodnya 9 tahun ya, 10 tahun lah. Ya, gitu, harapannya seperti itu gitu. Meskipun ya ini PBV memang premium ya, tapi PR-nya saya rasa masuk akal sih ini di 9,4 ya. Selanjutnya kita ke penerimaan kas ya, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat untuk penerimaan kasnya tumbuh ya 1,9 triliun, 2,75%, dan rasio penerimaan kasnya bagus ya di 98% gitu. Artinya customer itu bayar hampir selalu full. Jadi si penerimaan kas ini harus tinggi ya, karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Sekarang kita bayar operasional ya, nanti keluar net CFO. Wajib positif seperti ini, artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Nah, lalu untuk di sini untuk net CFO memang turun tipis ya, tipis kan cuma 350 miliar, tapi masih positif kok, bagus ya ini. Dan untuk aktivitas ekspansinya di sini lain negatif ya, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Cuman dari sahamnya di sini memang dia negatifnya lebih besar, artinya ICBP ini di kuartal di tahun 2025 itu dia lebih ekspansif ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, ini kan hampir dua kali lebih ya, 2 kali lipat lebih besar gitu.
Lalu untuk pendanaannya di sini nilai negatif, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, dan juga dia membayar dividen. Lihat aja kalau ambil pinjaman nilai positif, pelunasan pinjaman bayar dividen nilai negatif. Ya, jadi ini bagus tuh. Polanya sangat sehat ya, cash flow-nya plus min dan ada kenaikan kas kas ya. Uang yang dikumpulkan udah bayar operasional, ada sisa untuk ekspansi, untuk bayar dividen, bayar pinjaman, masih ada sisa. Ya, jadi ini cash flow-nya sangat-sangat sehat dan kuat ya. Nah, untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensi ya, kita naik dulu, kita pindahin dulu 6. Oke ya, satu lagi likuiditas jangka pendek yang ini nilainya ya. Oke, di sini rasio sangat kuat ya, di 4,1 rasio lancarnya, kas juga di 2,3 ya. Jadi kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 12,3 triliun, uang di dompet 29 triliun ya. Jadi kewajiban bisa mudah dilunasi ya, nggak ada masalah likuiditas. Lalu untuk short term debt-nya di sini ada utang bank jangka panjang, ambil 2 poin. Ini rendah resiko, ini cuma 576 ya. Sama satu lagi ini di plus yang jangka panjang jatuh tempo ya. 52 ya, lihat tuh ya, kas terhadap short termnya 37 kali ya, utang bank yang depan mata harus lunas kurang dari setahun 773 miliar, di dompet 29 triliun ya. Jadi ini sangat-sangat solid ya likuiditasnya. Lalu untuk liabilitasnya kita pindahkan dulu. Di sini dia rendah ya, di 0,84 ya, sangat terkontrol. Untuk long term debt-nya ada bank sama obligasi ya, kita ambil 2 ini aja. Oke, satu lagi 662 ya, 662 989. Oke ya, di sini kita lihat memang untuk total debt-nya ada kenaikan gitu ya, cuman kita lihat apa namanya di sini ya, ini jadi sedikit perhatian. Kenapa? Karena long term debt to equity dia ini sedikit lebih besar dibandingkan nilai normal ya, nilai wajar. Karena kalau wajar itu biasanya di 0,5 gitu ya. Cuman ini untuk ICBP memang dia lebih tinggi ya, di 0,63, sedikit lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau seperti sebenarnya menurut saya nggak masalah selama cash flow-nya sehat seperti ini. Kenapa? Gitu ya. Karena dengan cash flow yang sehat, pelunasan pinjaman entah itu bank, obligasi itu bisa dibayarkan. Gitu ya. Jadi saya rasa untuk ICBP secara solvensi mungkin resiko mungkin menengah. Gitu, meskipun secara cash flow-nya baik. Ya, secara likuiditasnya juga bagus. Ya. Cuman ini rendah resiko ya, menengah ke rendah, mungkin cenderung ke rendah ya saya rasa ya, kecuali di solvensinya sedikit, tapi ini sedikit sekali sih, mungkin saya bisa masuk, bisa asumsikan saya berpendapat mungkin ke rendah juga lah ya ICBP. Nah, jadi setelah saya pindahkan ICBP, ini adalah perusahaan yang baik ya. Kenapa? Karena riwayat bagiannya dividennya jelas ya, dia bagi dividen artinya ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo laba positif setelah profit 1,5 kali modal awalnya ya, secara PBV memang cukup premium di 1,69, PERA tapi masuk akal di 9,4 ya. Cash flow-nya kuat ya, likuiditasnya sangat solid gitu, meskipun total debt-nya dia ada kenaikan gitu di 2 triliun, dan secara solvensi memang long term debt equity sedikit lebih besar ya daripada nilai normal. Cuman nggak masalah, saya rasa ya perhatiannya tetap di ini ya, di laporan arus kasnya ya, di pola cash flow-nya ini sangat-sangat sehat gitu. Jadi resiko rendah, menengah, cenderung rendah ya saya rasa ICBP. Dan tadi kelewatnya tadi pers di 9,4 ya, masuk akal nggak tadi sebelum tersebut. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk ICBP ya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan valuasi juga cuma pakai PBV dan PER ya, sederhana aja. Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari Kusam, langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman gitu ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.